Teman-teman, ketemu lagi sama kita, welcome data storage. Kali ini kita akan coba instalasi SSD nih teman-teman. Nah, seperti yang ada di layar kalian, ini merupakan tampilan crystal disk tanpa SSD. Yang merupakan adalah tampilan crystal disk menggunakan HDD bawaan dari laptop ini. Nah, kita juga akan menjelaskan nih bagaimana sih prosesi pemasangan instalasi SSD menggunakan KD. Bagaimana sih prosesnya? Ikutin terus ya. Kita langsung mulai aja proses pemasangannya. Yang pertama dibutuhkan adalah satu piece SSD dan satu piece KD. Kenapa sih kita menggunakan KD? Karena kita ingin menggunakan HDD dan SSD secara bersamaan. Karena sayang banget kan jika HDD bawaannya itu dibuang. Oh iya, mau nambahin nih teman-teman. Selain pakai KD, jika teman-teman mau gunain SSD dan HDD secara bersamaan, teman-teman juga bisa pakai external cache yang kita jual di marketplace kita. Ada 3 varian yang kita jual. Satu varian transparent cache, kedua varian aluminium case, dan yang terakhir ada varian plastik case. Nah, untuk SSD-nya di sini kita menggunakan SSD Wellcome Elite 128 GB dan untuk KD-nya kita pakai yang 9,5 mm yang bisa kalian dapatkan di marketplace kami dengan harga terjangkau pastinya. Nah, sebelumnya banyak juga nih teman-teman yang bertanya mengenai cara memastikan ukuran KD. Kayak, Kak, gimana sih Kak cara memastikannya? Nah, cara melihatnya mudah banget teman-teman. Kita hanya perlu mengukur ketebalan DVD room laptop kita. Nah, jika ukurannya lebih dari 1 cm, kita bisa pakai yang 12,7 mm. Begitupun sebaliknya, jika ternyata kita ukur itu kurang dari 1 cm, berarti KD yang pas untuk laptop kita adalah 9,5 mm. Jika kita sudah mengetahui ukuran KD-nya, kita bisa langsung pasangkan SSD tersebut. Dan pastikan jangan lupa untuk memasang bautnya terlebih dahulu, menggunakan obeng yang bisa kakak dapatkan secara cuma-cuma ketika kakak beli KD di kita. Setelah SSD terpasang, kita bisa langsung matikan laptopnya. Kemudian kita bisa langsung buka DVD room-nya. Biasanya letak DVD room-nya ada pada bawah laptop tersebut. Setelah DVD room berhasil kita buka, jangan lupa untuk melepaskan pengait pada DVD room untuk kemudian kita pasangkan pada KD kita tadi. Setelah pengaitnya terpasang pada KD, kita bisa langsung masukkan KD ke dalam slot DVD room. Lalu pasangkan kembali baut-baut pada slot DVD room yang sebelumnya kita buka. Kemudian yang terakhir, pasangkan kembali penutup DVD room-nya. Setelah semua proses pemasangan sudah selesai, kita bisa coba nyalakan laptopnya, kemudian pergi ke BIOS. Jika pemasangan berhasil, maka kita akan melihat SSD yang kita pasang tadi itu terbaca ataupun terdeteksi di BIOS. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan langsung cloning data dari HDD ke SSD. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih, apa sih cloning itu? Mengutip dari www.sebardi.id, cloning HDD ke SSD adalah jalan pintas agar sistem operasi bisa pindah ke media penyimpanan lain tanpa perlu melakukan proses instalasi ulang. Jadi proses cloning ini bisa diibaratkan sebagai menjiplak semua yang ada dalam harddisk selama kita ke harddisk baru kita. Untuk cloningnya kita menggunakan software Aomei Backupper yang bisa kalian dapatkan secara gratis pada link yang sudah kami berikan pada box description. Nah, langkah-langkahnya cukup mudah teman-teman. Pertama, kita bisa pilih clone, lalu klik disk clone, kemudian pilih source. Source di sini adalah sumber yang ingin kita pindahkan ya teman-teman, dalam artian adalah HDD. Nah, kemudian kita klik destination. Destination di sini adalah tujuan dari backupan tadi ingin dibawa kemana, dalam artian SSD baru kita. Setelah itu kita bisa langsung klik start clone dan tunggu hasil prosesnya hingga selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kita akan melihat logo checklist yang menandakan bahwa proses cloning itu telah berhasil.
Kemudian kita bisa langsung klik finish. Maka proses cloning sudah selesai nih teman-teman. Langkah selanjutnya kita ubah booting laptop kita ke SSD yang sebelumnya bootingnya masih menggunakan HDD. Dengan mematikan laptopnya lagi, kemudian kita bisa pergi lagi ke BIOS. Nah, pada bagian boot priority order kita bisa pindahkan Wellcome Master Elite 128GB SSD ini pada urutan pertama yang awalnya kita bisa lihat sendiri ada pada urutan keempat. Jika teman-teman bingung dan bertanya-tanya gimana sih Kak cara memindahinnya? Nah, untuk cara memindahkannya, teman-teman bisa baca panduan yang ada pada bagian kanan karena tiap-tiap BIOS berbeda cara mengoperasikannya. Jika sudah, kita bisa klik exit. Kemudian klik Save Change, lalu klik ya saja. Setelah itu kita klik Exit Saving Change. Dengan begitu laptop kita akan merestart sendiri dan pastinya sudah menggunakan booting dengan SSD. Kemudian mungkin sekarang kita akan cek kali ya. Selain itu juga bisa sebagai perbandingan kecepatan before after sebelum ataupun sesudah pemasangan SSD. Untuk pengecekan speednya kita bisa pakai software Crystal Disk lagi. Nah, seperti yang ada di layar kalian nih, ini adalah hasil yang didapatkan dari SSD Wellcome Elite 128GB yang kita pasang tadi. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Kak, kok nilai kecepatan yang didapat hanya sekian? Jawabannya karena ini adalah laptop jadul ya teman-teman. Karena nggak semua laptop akan mendapatkan nilai yang tinggi. Semuanya kembali lagi kepada spesifikasi dan kemampuan laptop itu sendiri. Namun walaupun laptop jadul, seperti yang bisa kita lihat sendiri, kecepatannya masih bisa meningkat hingga beberapa persen ya teman-teman. Bagaimana perbandingannya dengan HDD bawaan kita? Cukup jauh kan teman-teman?